Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat memberikan video-video yang menarik buat kalian semua. Yang harus dilakukan agar dekat dengan jodoh. 1 jam bicara Al-Quran, ujung-ujungnya jodoh. Sholat hajat 2 rakaat. Apakah perlu dilafalkan hajatnya? Jangan. Karena kalau dilafalkan keras-keras didengar teman di sebelah. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Nanti dia nanya, mbek sopo? Cukup dalam hati, minta kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Amal yang paling afdal, doa yang paling didengar, paling mustajab ketika sujud terakhir. Mintalah di sujud terakhir itu. Kalau bisa bahasa Arab boleh dilafalkan. Tapi kalau tidak bahasa Arab, maka dalam hati saja. Jangan dilafalkan kalau nggak bisa bahasa Arab. Jangan waktu di sujud terakhir, ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye iki. Jangan, batal sholatnya. Maka dalam hati saja. Nah, setelah selesai sholat, berdoa lagi kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Kita ngadap Allah jangan petantang-petenteng, harus bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul yang paling afdal adalah bertawassul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Ketika itu mereka masuk ke dalam gua, bergelinding batu besar menutup pintu gua, terjebak, tertutup. 3 orang bertawassul. Yang pertama bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu belum ambil gajinya. Tiba-tiba dia tidak tahu pergi entah kemana rimbanya. Gajinya ku pegang, tapi dia tidak pulang. Akhirnya kubelikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Setelah itu kambingnya banyak. Tak lama dia pulang. Aku panggil pembantuku itu. Hai pembantu, sini. Kenes dulu pembantu. Ini kambing-kambing ini punya kamu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua. Satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku ini. Kalau memang ini amal soleh, aku bisa bertawassul dengan ini. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itu menunjukkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua berdoa. Ya Allah, aku punya anak. Aku punya istri. Tapi ketika pulang aku bawa 1 susu kambing. Anakku menangis lapar, tidak aku beri. Istriku lapar, tidak aku beri. Aku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Aku berikan susu kepada mereka. Barulah sisanya kepada anak istriku. Kalau baktiku pada orang tua ini bisa kujadikan sebagai tawassul berdoa. Bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Apa artinya? Yang punya harta bertawassul dengan sedekah. Maka yang mau jodoh bertawassul. Sedekah pada anak yatim. Habis itu tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim tadi. Ustaz, saya sudah tawassul dengan sedekah kok enggak datang juga jodohnya. Berapa tadi? 5.000. Ya lama 5.000. 5.000 itu kan WC. Yang ketiga, apa tawassulnya? Ya Allah, kalau yang pertama tadi bertawassul dengan sedekah karena dia kaya. Yang kedua bertawassul dengan berbakti pada orang tua. Sedangkan aku tidak kaya dan tidak ada orang tuaku. Tapi aku pernah hampir berzina. Tidak jadi kulakukan karena takut padamu. Maka bukakan pintu gua ini. Bertawassul dengan takut kepada Allah. Maka engkau saudaraku yang tadi minta tanya jodoh, bertawassullah kepada Allah. Kau pilih antara 3. Dengan sedekah, ternyata kau tak punya harta. Berbakti pada orang tua, ternyata pun kau jarang berbakti. Dengan takut, ternyata kau tidak takut. Jangan bersedih hati. Yang keempat, bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Maka kau baca Quran, setelah itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan ini aku bertawassul kepada engkau. Mudahkanlah jodohku. Belum datang juga Pak Ustaz. Baca apa kemarin? Kulhu. Satu lagi. Amalan apa yang mesti dilakukan agar sakit saya disembuhkan?
Apakah ada doa khusus? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kusebut namanya. Kalau sudah kusebut namanya tak ada yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Baca itu, minta kepada Allah. Saya mau makan daging kambing dalam acara, datang jamaah nanya, Ustaz Somad, ya, saya takut makan daging kambing. Kenapa? Nanti kumat darah tinggi. Coba baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang kusebut namanya, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Kambing itu di bumi apa di langit? Di bumi, maka tidak ada yang dapat menimbulkan mudarat. Akhirnya dia makan. Nanti kalau naik gimana Pak Ustaz? Saya enggak tanggung jawab. Yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, makan silakan makan, kulu makanlah, wasrobu minumlah. Yang membuat penyakit itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Pergi ke rumah sakit Karima Utama. Ustaz kau tahu? Saya ceramah di sana tadi. Kalau mau haji antriannya 25 tahun. Apa boleh umroh 2 kali, niatnya ganti haji? Umroh bulan Ramadan sama seperti haji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sama seperti tidak menggugurkan wajib haji. Maka mesti dipahami dengan baik. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Mendapatkan pahala seperti salat sepanjang malam. Tidak menggugurkan tahajud. Itu hadis motivasi. Jadi bagi yang sanggup umroh, silakan umroh. Tapi tetap store ONH. Saya Solo, Karanganyar tidak tahu. Tapi kalau Pekanbaru Riau, store ONH 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Kita store aja, tetap berangkat umroh, ONH tetap store, niatnya sampai. Innamal a'malu bin niat. Kalau seberangkat, alhamdulillah. Mati sebelum itu, niat sudah sampai. Nah, jadi dua-duanya tetap laksanakan. Bagi kami yang enggak punya uang gimana Pak Ustaz? Allah Maha Adil. Man shallas subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Hadisnya hadisun hasan. Disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, atau disebut juga Sunan At-Tirmidzi. Salat subuh berjamaah, duduk zikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. 12 menit itu setinggi tombak, lalu kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat. Maka mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi jangan gara-gara hadis ini yang sudah store ONH ngambil lagi. Artinya semua kita laksanakan. Umrah tetap, store ONH tetap, salat sunat isyraq tetap. Hari Ahad libur, salat subuh di masjid berjamaah karena tidak kerja, tidak masuk kantor, tidak ke aktivitas, maka tetap di masjid sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Saya baru meyakinkan diri saya untuk hijrah menjadi lebih baik sejak akhir Ramadan kemarin. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru 3 bulan. Sebelumnya saya sering berbuat maksiat. Tapi yang saya rasakan untuk hijrah itu sangat sulit. Loh, balasannya surga, ya sulit. Kalau mudah balasannya kipas angin. Bayangan indahnya maksiat masih saja muncul. Bahkan pada saat sedang ibadah sekalipun.
Meskipun sudah saya perbanyak ibadah baik sholat sunat, baca Quran, tetap saja tidak bisa, sangat mengganggu kekhusyuan saya. Ini sudah janji setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya melontar jumroh 3 kali. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah 3 hari. Tanggal 10 aqabah saja. Ula, wusta, aqabah 11, 12, 13. Itu bukan melempar setan. Ini banyak. Coba nanti Bapak Ibu kalau haji, lihat di bawah melontar jumroh itu. Di bawah bukan cuma ada batu, malah senter payung pun ada. Yang lempar setan, kamu dulu setan yang goda saya, payung dia lemparkan. Tapi setelah pulang ke kampung halaman, dia berteman lagi dengan setan. Setan pun bingung, loh sampean kemarin melemparnya ke setanan, sekarang ngajak melanjutkan MOU lagi. Oleh sebab itu maka orang yang merasa sudah hijrah lalu bebas dari godaan setan, belum. Justru dia makin kuat, dia makin dahsyat. Yang S1 setannya S2. Yang LCMA setannya filosofi of doktor, doktor of filosofi. Yang doktor setannya profesor. Yang profesor setannya pasca profesor. Apalagi, gak tahu apalagi di atas itu. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka. Aku akan terus bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama ruh masih ada dalam badan, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, setan akan tetap berbisik. Allazi waswisu fi, setan tidak berbisik di telinga, setan tidak berbisik di mata, setan tidak berbisik di otak. Allazi waswisu fi sudur, di dada, minal jinnati wan nas. Kadang-kadang setan tidak terlalu kuat bisikannya, teman di sebelah lebih kuat. Kalau setan kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Tapi teman di sebelah ini kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu kita terus waspada, kita terus kontrol. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari 2. Berjamaah di Iskarima, berjamaah di masjid, berjamaah di kajian Ahad pagi, berjamaah, maka insya Allah dengan berjamaah kita terselamatkan. Kawan-kawan yang hijrah jangan sendirian. Saya selama pengalaman ceramah ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Aceh, alhamdulillah menemukan banyak jamaah-jamaah. Buat komunitas, kamu yang baru hijrah jangan sendirian, mudah digoda setan. Setan akan menerkam, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah, berjamaahlah. Ada nama jamaahnya, kemarin ketemu jamaah pejuang subuh, pakai jaket, pejuang subuh. Pas zuhur nggak ketemu, ternyata subuh aja. Ada lagi komunitasnya, komunitas petato taubat, yang selama ini bertato-tato taubat. Ada lagi namanya komunitas jombloan sejati. Macam-macam. Nah, jadi buatlah komunitas. Nanti dengan komunitas buat grup ngaji. Datang perbaiki tajwid tahsin. Datang kajian. Insya Allah lebih menyelamatkan. Bisikan-bisikan perlahan-lahan akan hilang insya Allah. Saya berusaha tawakal hanya pada Allah. Tapi kenyataan sehari-hari kalau tidak punya uang rasanya susah, mumet. Apakah yang saya alami ini sudah masuk menduakan Allah? Maryam tidak bisa melahirkan di Palestina karena di kota orang sudah mengejek dia. Maryam diejek Yahudi berzina dengan si Yosef, si tukang kayu, tunangan dia. Maka na abuki mara'a sau'in, bapakmu bukan preman tengik. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan WTS PSK. Kenapa engkau bisa hamil tanpa suami Maryam? Mereka menuduh Maryam berzina.
Sampai hari ini Yahudi tidak diterima oleh Kristen karena mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka larilah Maryam makanan qasiyah di sebuah tempat yang jauh dari pusat keramaian kota Palestina. Bersandar di sebatang pohon korma. Setelah Isa lahir, dia peluk Isa. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Hai Maryam, goncangkan pangkal batang pohon kurma yang ada di belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah korma. Ibu yang baru melahirkan anak tahu bagaimana lemahnya. Maryam tidak bisa berdiri. Dia duduk sambil memegang anak. Allah menyuruh goncangkan dengan pundakmu. Korma dengan sawit. Kalau ada pohon sawit, korma ada saya lihat di bawah, tapi belum berbuah. Bapak ibu nanti yang pergi umroh, coba 5 orang goncang pohon korma. Kira-kira gugur apa enggak? Menggoncang pohon korma enggak akan gugur. Tapi Maryam yang baru melahirkan anak, lemah di atas lemah, wahnan ala wahnin, disuruh Allah menggoncangkan pangkal batang korma. Dan Maryam enggak nanya sama Allah. Ya Allah, aku kan baru melahirkan anak nih. Kalau ku goncang kira-kira ku turun enggak ya? Apa artinya? Tawakal enggak cukup mas bro. Harus ada usaha. Apa pelajaran dari sini? Kalau Maryam yang baru melahirkan anak dalam keadaan lemah saja disuruh Allah menggoncangkan pangkal korma supaya gugur buah korma. Apakah Allah tidak sanggup? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau, tidak perlu kau goncangkan Maryam. Cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangankan pohon korma, jangankan buah korma, batang kormanya tumbang sekalian. Bisa, tapi Allah ingin mengajarkan bukan pundakmu itu yang menggugurkan, tapi rahmat Allah. Tapi kau tetap ada usaha. Oleh sebab itu berusaha. Begitu juga dengan Sarah. Sarah di Palestina, Hajar di Makkah. Suami tidak ada karena Ibrahim sudah pulang ke Palestina. Tinggallah Hajar bersama anaknya Ismail. Anak menangis, susu kering, air tidak ada. Lari ke bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke bukit Marwah, tidak ada air. Lalu bagaimana ini? Ternyata air bukan dari tumit Hajar yang gagah perkasa naik ke atas bukit 500 meter dari Sofa ke Marwah. Bolak-balik orang sa'i sekarang 3,5 kilometer. Ternyata Allah mau mengajarkan sa'i. Sa'i bukan lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Setelah itu dia kembali. Allah mau tunjukkan, Hajar, air keluar bukan dari tumitmu. Air keluar bukan dari usahamu. Tapi air keluar dari tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpullah. Berkumpul air itu 3000 tahun lebih. Air itu tidak kering. Air Zamzam sampai hari ini. Buah dari usaha Hajar. Jadi saudaraku, jangan kau cukup hanya bertawakal berserah diri. Tapi tetap harus ada usaha. Kalau sudah usaha, tidak juga, baru namanya takdir. Motor yang tadi bawa sepeda motor, gembok, stangnya kunci, ban depan gembok, ban belakang kunci pakai rantai besi, ikatkan ke batang pohon kelapa. Pulang dari sini kelapanya tumbang. Takdir. Usaha sudah maksimal, sudah full. Takdir namanya. Nyimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikancing. Dompetnya di dalam laci, lacinya dikunci. Kuncinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam klaster komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang. Takdir. Usaha sudah. Tapi kalau kau letakkan kunci kontak di stang sepeda motor, kecicilan gak tentu arah, dilarikan orang. Sebab akibat. Kau sudah kehilangan ikhtiar. Ada usaha kita. Ada usaha. Ada saatnya kita bisa memilih. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Ini untuk berceramah di sini saya memilih.
Saya memilih untuk tegak berdiri atau pakai kursi. Saya memilih untuk ceramah pakai jas atau pakai baju koko. Saat ini pilihan. Tapi ada saatnya tidak pada pilihan. Kapan itu? Menjadi orang Riau, Sumatera, itu saya tidak pernah milih. Malaikat tidak pernah request bawa kertas. Mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak. Ini bukan pilihan kita. Maka kita tidak boleh ejek orang karena sukunya. Hei Cina, hei Batak, hei Tionghoa, hei Jawa. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tidak pernah meminta. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menjadi penghafal Quran atau tidak, menjadi santri atau tidak, harus ada usaha, ikhtiar. Mesti jelas. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, guru dari Kiai Ustadz Syihab, menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara diperjalankan dan jalan sendiri. Ada saatnya kita diperjalankan, tak bisa memilih. Tapi ada saatnya kita berjalan sendiri antara dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Sia-sia orang yang mengotorinya. Jadi berusaha ikhtiar. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikumul barakah. As'aluka ya Ustaz. Bapak saya hutang di bank. Saya sangka di awal pakai bahasa Arab nggak pakai hutang. Hutangnya diasuransikan. Ketika meninggal dunia hutang dijamin oleh asuransi. Apakah perkara seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Asuransi dalam fatwa mu'asirah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan asuransi itu hukumnya dua. Pertama, haram karena gambling, tak ada kepastian. Ada orang yang membayar terus, tapi karena dia tidak mati, tidak mendapat. Sudah 10 tahun bayar, tak dapat karena tak mati-mati. Tapi ada yang baru sekali bayar, bulan depan batuk mati, langsung dapat. Maka dia seperti judi, mengambil uang orang lain. Maka haram, kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mubah, boleh. Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. 70 orang berkumpul, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terkumpul 70. Siapa yang kesulitan duluan, maka dia yang mendapatkan. Berkumpul orang banyak, maka disebut dia dengan dhamin, jaminan. Ta'min, memberikan jaminan keamanan, terasa nyaman dia. Maka berdasarkan dua fatwa ini, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Yang mengatakan asuransi itu mubah, ijtihad juga. Yang mengatakan asuransi itu haram, ijtihad juga. Nah, dua fatwa saya sampaikan dua-duanya dan saya memilih yang haram. Maka saya tak pakai asuransi. Asuransi kendaraan Ustaz pakai? Tidak. Pernah enggak tabrakan? Bolak-balik, kadang nabrak, kadang ditabrak. Tapi tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar. Saya kalau ditanya orang manhaj saya, kalau ada 2 pendapat saya sebutkan 2 dah. Kalau 3 pendapat saya sebutkan 3-3. Dan saya sebutkan mana pendapat yang saya pilih dalam menjalaninya dalam kehidupan saya. Itulah pendapat ulama tentang asuransi. Wallahu a'lam bishawab. Ini jauh dari Malaysia, makanya lambat sampai. Saya naqib di Malaysia. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan selama